Sleman ini kira-kira kalian tahu nggak? Biasanya setiap tahun orang Muslim pasti merayakan. Apa itu? Apa itu Isra Mi'raj? Itu kedatangan Nabi dari mana? Ke? Madinah. Oke. Setengah kalian benar. Setengah kalian benar. Oke, mantap. Ya, jadi kita akan menjelaskan tentang apa? Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj artinya naik. Naik mana? Langit tujuh. Nah, dalam sejarah ya, Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan di malam hari. Kok bisa ya? Hah? Sama bisa. Dari Mekah ke Palestina, yang sekarang konflik kan? Nah, dulu Rasulullah itu pernah melakukan perjalanan malam hari, nggak sampai semalam. Ya, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau biasanya orang-orang itu berjalan berminggu-minggu sampai di Palestina, tapi Rasulullah nggak sampai semalam. Apa maksud? Kenapa bisa seperti itu? Karena diperjalankan oleh Allah, ya. Allah yang memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi ada hubungan antara Amrul Huzan, dakwah di Taif dan Isra dan Mi'raj. Pada suatu ketika kan Rasulullah SAW sedang mengalami duka. Tahu duka? Apa ya? Kenapa Rasulullah berduka? Karena ketinggalan orang kesayangannya. Bukan Prabowo. Jadi dua orang yang disayangi oleh Rasulullah dan menyayangi Rasulullah meninggalkan Rasulullah. Siapa itu? Pamannya dan istrinya. Ya, istri tercinta. Ya, yaitu siapa? Khadijah. Dan pamannya yang pertama Abu Thalib. Duka, ya, duka, kesedihan yang luar biasa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pergi berdakwah ke sebuah daerah yang bernama Taif. Apa yang terjadi? Tidak diterima dakwahnya, dicaci maki, dilempari pakai batu, pakai kotoran, diusir Rasulullah sampai darahnya keluar dari Ibunya. kaki, termasuk tubuh nggak? Ya. Dari kaki. Maka apa yang terjadi? Mau pulang ke Mekah, nggak ada tempat curhat, ya kan? Nggak ada tempat curhatnya. Saya tadi begini dan begitu, nggak bisa, ya. Kalau pulang ke Mekah nanti, kalau ada musuh saya yang melawan, nggak ada lagi paman saya yang membela saya. Ya, apa yang dirasakan sedih banget. Pulanglah Rasulullah SAW ke Mekah dalam keadaan sedih. Tiba-tiba setelah beberapa waktu, beberapa minggu ya, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kabar gembira ya kepada Rasul. Sebagai apa? Sebagai hiburan bagi Rasulullah. Apa itu hiburannya? Diperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Palestina dan sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di langit. Oke, jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada ya di sini banyak para pakar sejarah itu berbeda pendapat tentang kapan sih terjadinya Isra dan ada yang mengatakan Mi'raj, ada yang mengatakan Mi'raj. Intinya Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah SAW atau Allah menghibur Rasulullah akhir-akhir sebelum terjadinya hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, ya Rasulullah diberikan hiburan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghibur, menghilangkan kesedihan, kegundahan yang dialami oleh Rasul. Nah, tapi banyak mengatakan pada bulan Rajab tahun ke berapa? Tahun ke-13 dari kenabian Rasul. Oke. Kemudian Rasulullah SAW
sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah sholat bersama para nabi, diimami nabi-nabi oleh Rasul. Makanya Masjidil Aqsa itu jadi masjid yang mulia, ya. Di samping nanti diimami di tempatnya sholat para nabi, kemudian diimami oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, kita mendapatkan keutamaan. Oke, setelah itu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya kemana? Ke langit, ya, ke langit. Pakai apa? Banyak yang mengatakan pakai buruk, ya. Buruk itu kayak gimana? Nggak tahu, kayak kuda yang bersayap atau apa lah, ya. Tapi bukan bidadari yang bersayap, ya. Kuda yang bersayap, nggak tahu kayak gimana lah bentuknya dan lain sebagainya. Oke. Nah, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril tentunya, ya. Naik ke langit ke-1, ya, ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Adam, ya. Kemudian naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria, kemudian ketemu dengan Nabi Isa. Naik ketiga, ketemu dengan Nabi dan lain sebagainya. Sampai ke naik ke langit ke-6, itu bertemu dengan Nabi Musa. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Musa itu, Nabi Musa apa? Nangis. Sini dong. Sama, why nangis? Why nangis? Nah, kalian tahu? Kenapa? Karena Nabi Musa itu iri dengan keutamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dengan umatnya nanti semua masuk surga, ya, diberikan keutamaan. Nabi Muhammad nanti diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, itu yang membuat siapa? Nabi Musa itu iri. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, sampai ke bertemu dengan singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, di sanalah terjadi apa? Diskusi, ya. Rasulullah SAW ya, disucikan, kemudian diberikanlah kita perintah sholat. Nah, pada Isra dan Mi'raj inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi awalnya berapa waktu? 50 waktu. Kira-kira bayangkan kalau seandainya kita masih diberikan 50 waktu dalam sehari, sedikit-sedikit sholat, ya, baru sholat, baru sedikit mau duduk sholat. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan informasi dari Allah, kemudian turun lagi menemui Nabi Musa. Nabi Musa bilang apa? Muhammad, kamu tawar lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena umatmu pasti nggak bakalan mampu. Karena umatmu itu kecil-kecil, ya, kemudian lemah fisik. Umat saya nggak mampu, apalagi umat kamu. Oke, kemudian tawarlah oleh Muhammad SAW. Tawar, turunin, ya, 20, kemudian 10, ya. Disuruh lagi sama Nabi Musa, nawar lagi, diturunin jadi 5, ya. Datang menghadap Nabi Musa lagi. Nabi Musa bilang apa? Nawar lagi Muhammad, ya. Takutnya nanti umatku nggak mampu. Apa yang terjadi? Rasulullah bilang apa? Malu saya kalau nawar lagi. Udah, biar aja 5, ya. Makanya menjadi 5 waktu dalam sehari. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya ke Rasulullah menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak peristiwa yang yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Allah memperlihatkan bagaimana kondisi surga, ya. Allah memperlihatkan bagaimana siksaan di neraka, ya. Allah memperlihatkan di mana orang-orang yang selalu melakukan zina, ya, yang selalu curang, ya, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, bermaksiat, siksaannya kayak gimana. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Allah. Yang sering pacaran dilihatin,
ya, yang sering pacaran, yang sering kemana-mana sama cowoknya, itu diperlihatkan nanti dosanya seperti apa, ya. Tapi nggak disebutkan juga pacaran tapi zina kan. Itu salah satu jalan untuk ke zina. Pacaran kan? Iya nggak? Dari pacaran nanti, nah gitu. Kan orang pacaran gitu kan? Awal-awalnya apa? Manis. Manis. Chattingan kan? Terus chattingan? Nah, nggak mau dia kalau chattingan tuh, setan terus menggoda nih. Akhirnya apa? Video call dulu. Ya. Video call, ketemuan, Oh, suara dulu. Iya. Akhirnya setan goda-goda terus, akhirnya ketemuan, jarak jauh, tiba-tiba. Naudzubillah ya. Jangan sampai sedih. Boleh tidak kayak gitu ya. Makanya kita harus nasihati teman-teman kita ya. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj ini. Ya, pertama kita harus bersabar terhadap semua masalah kita. Ya, walaupun nanti banyak masalah ujian kita, pasti ada kemudahan. Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Ya. Kemudian dalam setiap masalah kita terus optimis. Pasti ada jalan. Ya, optimisme itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam belajar misalkan, jangan pesimis walaupun kita nggak tahu ya, nggak paham. Tanya terus aja, ikut alurnya ya. Nanti kalian akan mendapatkan pemahaman juga. Kalau harus bersama. Oke, ketiga ya, bahwa sholat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Nggak boleh kita tinggal. Kenapa? Karena langsung diperintahkan oleh Allah. Coba ada perantara kan? Ada perantara nggak sholat? Ada, langsung Allah yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Berarti nggak boleh kita ninggalin sholat. Baik, itu sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Ya tentunya nanti kita bisa menggali lebih banyak lagi ya. Kita bisa membaca dan bisa mendengarkan dari video YouTube dan sebagainya. Ada pertanyaan? Apa? Traveling? Ya. Muhammad sudah pernah melihat muka Allah belum? Jadi begini ya, ketika Rasulullah naik ke langit itu bertemu dengan Allah, tapi nggak melihat secara langsung dengan Allah. Kenapa? Karena tertutupi cahaya, ya, tertutupi cahaya, saking luar biasa itu, ya, kita nggak bisa melihat, tertutupi cahaya, jadi nggak melihat bagaimana wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di surga insya Allah kita akan melihat Allah. Ya, amin ya robbal. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau seandainya munawar bisa jadi turunin. Itulah kemuliaannya Allah. Sayangnya Allah sama kita. Allah nggak pengen kita. Allah nggak memberatkan kita. Gitu. Ya sesuai kemampuan kita. Makanya ibadah itu sesuai kemampuan, tapi jangan memudah-mudahkan. Tidak boleh kita meremeh. Contoh misalkan, kenapa wajib sholat itu? Kalau orang sakit masih bisa duduk, kan? Iya sholat dengan duduk, ya kan? Nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring. Isyarat, nggak pakai isyarat. Disolati, biar mati sekalian. Ya, jadi itulah keutamaan ya Allah memuliakan kita, Allah pengen kita melakukan dengan umum. Allah itu nggak memberatkan kita. Kita aja yang memberatkan diri sendiri kita, ya. Nggak mau sholat, tiba-tiba nanti di neraka. Ya, jadi seperti itu tentang Isra dan Mi'raj. Nah, banyak sebenarnya perjalanan ya. Nah, dari Isra dan Mi'raj ini ketika Rasulullah pulang ke Mekah, itu orang-orang Mekah itu nggak percaya. Orang-orang Mekah itu nggak percaya, nggak masuk akal. Masa Rasulullah pergi? Turunnya di Mekah, kan di Madinah langsung dulu.
hewan. Cara sholat itu gimana? Gimana? Nah, ini syarat. Jadi itu udah mati, men. Astagfirullahaladzim. Iya, yang dilatih. Gimana lagi? Ya tadi ya apa namanya? Gak dilihat ya orang-orang kurang itu tengah malam sih yang lihat kan. Nah pas pulang ke Mekah itu orang-orang gak pernah percaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal buat mereka. Coba kita pikirkan. Perjalanan Palestina itu membutuhkan kurang lebih berminggu-minggu. Tapi Rasulullah nggak sampai semalam. Sebelum subuh udah. Nah, tiba-tiba Rasulullah mengumpulkan banyak orang ya, memberitahukan apa yang terjadi dari malam. Itu nggak ada yang percaya. Kira-kira siapa yang paling pertama percaya? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar disebut dengan as-siddiq, yang selalu percaya dan meyakini apa yang terjadi itu benar. Ya itulah Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Jahal datang ya. Abu Jahal datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, udah dengar belum tuh teman kamu bilang apa? Masa dia begini cuma satu malam doang, nggak sampai malam malah. Ya, pergi ke Palestina kemudian naik ke wah semakin gila teman kamu itu. Ya, semakin gila, semakin gak waras. Abu Bakar bilang apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya saya percaya dan saya membenarkan dia. Walaupun coba lihat situ katanya ya. Misalkan tembok itu berwarna putih, tapi kalau Rasulullah bilang tembok itu berwarna hitam, saya akan percaya bahwa tembok itu berwarna hitam. Itu keimanannya siapa? Pokoknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang terjadi oleh Rasulullah sami'na wa ata'na. Makanya kita dalam melakukan aturan ya kewajiban harus percaya bahwa ada baiknya. Ya, kita harus sami'na wa ata'na. Oke, itu tadi ya. Orang meninggal. Gimana perjalanan orang meninggal? Orang meninggal ya habis ya. Kalau orang meninggal itu ya kata Rasulullah ketika sakaratul maut sakit banget. Ya, ketika dicabut nyawa sakit banget. Rasulullah saja merasakan sakit orang yang makasih Allah ya. Apalagi kita yang banyak dosa. Ya, itu luar biasa sakitnya kan. Seperti orang ditusuk pedang dan lain sebagainya. Iya semua merasakan. Tapi nanti ada kadarnya, ada yang ringan, ya, ada yang sedang, ada yang sakit banget, gitu. Amin. Tapi nggak namanya digorok. Sebelum digorok ya enggak lah. Kita belum digorok.